Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Seminar Nasional Pengabdian dan CSR ketiga Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret kali ini, kami dari tim KKN UNS 206 akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami yang tertulis di dalam paper dengan judul Peningkatan Kualitas Produk Minuman Serbuk Empon-Empon Mugiwaras di Desa Kebakalan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pendahuluan. Desa Kebakalan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Salah satu hasil pertanian yang dihasilkan oleh warga Desa Kebakalan adalah empon-empon, yang diantaranya adalah jahe gajah, jahe merah, kunyit putih, temulawak, lengkuas, sereh, dan juga lengkuas merah. Jahe sendiri mengandung oleoresin yang banyak dimanfaatkan dalam industri makanan, salah satunya sebagai minuman jahe. Tim Uki Waras merupakan tim yang memproduksi minuman serbuk empon-empon. Minuman serbuk empon-empon jahe sendiri merupakan produk minuman jahe siap konsumsi yang terbuat dari sari-sari rimpang jahe. Manfaat dari minuman serbuk empon-empon jahe tersebut adalah sebagai bahan obat herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga untuk menghangatkan tubuh. Adapun rumusan masalah yang kami bahas dalam paper kami, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan gula pasir terhadap tekstur minuman serbuk empon-empon mugi waras. Yang kedua, bagaimana label kemasan yang sesuai dengan BPOM. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kemasan aluminium terhadap tekstur dan umur simpan minuman serbuk empon-empon mugi waras. Selanjutnya ada tujuan. Jadi pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk minuman serbuk empon-empon, yaitu tekstur serbuk yang kering, umur simpan yang panjang, dan juga label kemasan memenuhi standar BPOM. Next. Nah, untuk metode yang kita gunakan itu ada empat. Yang pertama ada tahap identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk minuman serbuk empon-empon seperti bahan yang digunakan dan juga jenis kemasannya. Kemudian metode yang kedua yaitu tahap focus group discussion. Jadi tahapan ini dilakukan secara langsung bersama tim Mugiwaras guna mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian metode yang ketiga, tahap pelaksanaan program. Setelah perencanaan peningkatan kualitas produk, telah disepakati bersama antara tim KKN UNS dan juga tim Mugiwaras, dilakukan beberapa kali percobaan dengan formulasi dan jenis kemasan yang berbeda. Selain itu, dilakukan pembuatan desain label kemasan baru mengikuti standar dari BPOM. Kemudian untuk metode yang terakhir, yaitu evaluasi dan juga refleksi. Berikut ini adalah flowchart dari proses pembuatan minuman serbuk empon-empon. Yang pertama dari bahan bakunya ada jahe 1 kilogram, kemudian dicuci, dikupas, dan juga dicuci lagi hingga bersih, kemudian dilakukan pengirisan, lalu dihaluskan, kemudian disaring, kemudian dilakukan pengendapan, dan juga selanjutnya akan didapatkan ekstrak jahe. Kemudian ekstrak jahe tadi mulai dimasak dengan dituangkan ke wajan, ditambahkan gula pasir sebanyak 500 gram, serai 1 batang, cengkeh 3 biji, dan juga kayu manis sepanjang 7 cm. Kemudian pemasakan dilakukan selama 30 menit. Setelah 30 menit dilakukan pengambilan bahan selain ekstrak jahe, seperti serai, cengkeh, dan juga kayu manis. Kemudian dilanjutkan pemasakan selama 1,5 jam hingga menjadi serbuk. Kemudian serbuk dihaluskan dan juga diayak sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian didapatkan minuman serbuk empon-empon. Sel- Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada perbaikan formulasi produk. Ya, sebelumnya pembuatan empon-empon menggunakan gula merah, itu diganti menjadi menggunakan gula pasir. Karena ketika menggunakan gula merah, tekstur dari empon-empon bisa disebut memes. Sehingga penggunaan gula pasir disarankan karena gula pasir sendiri
memiliki kandungan sukrosa, yang mana kandungan sukrosa ini dapat mengikat air. Sehingga untuk formulasi ini digunakan gula pasir. Selanjutnya, untuk formulasi yang kami lakukan ada dua formulasi. Yang pertama formulasi satu dengan perbandingan jumlah jahe dan gula sekitar 4:1. Dan dihasilkan empon-empon dengan umur simpan yang panjang dan rasa jahe yang terlalu kuat. Kemudian formasi 2 dengan perbandingan jahe dan gula sekitar 2:1 yang menghasilkan umur simpan yang panjang dan rasa jahe terasa serta rasanya manis dan seimbang. Dari dua formulasi tersebut diambil formulasi terbaik yaitu formulasi 2 dengan perbandingan jahe dan gula 2:1 yang mana dihasilkan produk empon-empon dengan karakteristik yang kering dan halus, umur simpannya yang panjang, dan rasa jahenya lebih terasa, manis, dan seimbang. Yang selanjutnya ada perbaikan label kemasan. Di perbaikan label kemasan yaitu ada 3 bagian. Yang pertama ada tujuan perbaikan label kemasan yaitu untuk memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI tahun 2021 tentang label kemasan. Yang kedua ada kekurangan dari label kemasan yaitu belum terlampirnya deskripsi produk, tanggal kedaluarsa, nomor izin edar, berat bersih, alamat produksi, dan petunjuk penggunaan. Yang ketiga ada perbaikan yaitu adanya penambahan informasi nama produk, deskripsi produk, tanggal kedaluarsa, nomor izin edar, berat bersih, alamat produksi, komposisi, manfaat, dan cara penyajiannya. Next. Selanjutnya, untuk pembahasan yang ketiga mengenai jenis kemasan yang digunakan untuk minuman serbuk jahe ini, yang itu dilakukan penggantian kemasan yang sebelumnya menggunakan kemasan plastik menjadi kemasan aluminium foil seperti yang tertera pada gambar di layar. Hal ini bertujuan untuk memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI pada tahun 2014 tentang pedoman pemilihan jenis kemasan makanan. Hal ini karena kemasan aluminium foil telah memenuhi standar tersebut dibandingkan dengan kemasan plastik yang sebelumnya. Selain itu, jika ditinjau dari karakteristiknya, kemasan aluminium foil memiliki kelebihan yaitu kuat, ringan, mudah dibentuk, tidak tembus cahaya, kedap udara, tahan panas, serta memiliki permeabilitas terhadap uap air yang rendah dibandingkan dengan kemasan plastik. Sehingga penggantian kemasan dari plastik menjadi aluminium foil untuk kemasan minuman serbuk empon-empon ini dapat menjaga tekstur produk tetap kering dan memiliki umur simpan yang lebih lama. Berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, dapat disimpulkan sebagai pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Kebakalan untuk meningkatkan kualitas dari minuman serbuk empon-empon Mugiwaras dengan mengganti bahan baku gula merah menjadi gula putih dapat menurunkan kadar air pada serbuk minuman empon-empon tersebut sehingga memiliki tekstur yang kering. Selain itu, penggantian kemasan dari kemasan plastik menjadi aluminium foil juga dapat menjaga tekstur produk tetap kering dan umur simpan yang lebih lama. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun paper ini. Berikut juga ini tim dari penyusun KKN UNS 206. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.